Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita bicara tentang penyajian data. Dalam video ini kita akan berbicara tentang diagram batang. Sebelum itu, mari kita lihat lagi apa sebenarnya tujuan dari penyajian data. Tujuannya adalah agar data yang kita miliki lebih mudah untuk dikomunikasikan dan dipahami, sehingga kita akan paham bagaimana kondisi, pola, dan perilaku data yang kita miliki. Nah, bayangkan kita memiliki data yang detail. Ada nomor, nama, jenis kelamin, golongan darah, asal daerah atau provinsi, prestasi, kelas, dan sebagainya. Ada 300 mahasiswa di dalamnya. Kemudian kita akan baca satu persatu di setiap barisnya, sehingga baris yang terakhir baris ke-300. Akankah kita langsung memahami kondisi data yang kita miliki tersebut? Rasanya kecil kemungkinan. Kebanyakan orang akan merasa pusing karena tidak memahami ataupun tidak mendapatkan sesuatu dari apa yang sudah dibacanya. Karena itu, kita perlu menyajikan data secara visual yang lebih menarik. Itu sebagai solusinya, dan salah satu pilihannya adalah dengan diagram batang. Apa itu diagram batang? Diagram batang adalah bagan atau grafik yang menyajikan data kategorikal dengan batang persegi panjang dengan tinggi atau panjang sebanding dengan nilai yang mereka wakili. Penyajian data dalam bentuk diagram batang dapat dilakukan secara horizontal maupun vertikal. Ini adalah penyajian diagram batang secara vertikal. Jadi berderet dari kiri ke kanan. Yang ini adalah penyajian secara horizontal. Jadi batangnya bertumpuk dari atas ke bawah. Nah, teman-teman, diagram batang itu akan terdiri dari beberapa informasi di dalamnya. Ini adalah judul diagram batang, di mana ini akan menunjukkan informasi umum tentang apa yang akan kita sajikan. Kemudian ini ada sumbuye, ini adalah berisi tentang informasi jumlah atau kuantitas yang dimiliki oleh kategori atau karakteristik tertentu. Sedangkan di sumbu horizontal diagram batang, ini berisi informasi dari jenis atau kategori dari karakteristik yang disajikan. Sedangkan yang di tengah-tengah ini adalah diagram batangnya itu sendiri. Ini berisi informasi dari jenis atau kategori dari karakteristik yang disajikan. Dalam hal ini adalah daerah asalnya. Ada Banten, DI, Yogyakarta, ada DKI Jakarta, ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan panjang atau tinggi batang adalah proporsional dengan jumlah atau kuantitas yang dimiliki oleh kategori terkait. Perlu dicatat teman-teman, sumbu horizontal dari diagram batang ini berisi informasi jenis atau kategori dari karakteristik yang disajikan. Data yang disajikan dalam diagram batang memiliki skala pengukuran non-metrik, yaitu nominal atau ordinal, atau biasanya dalam bentuk kategori dan klasifikasi. Contoh, jenis kelamin, asal daerah. Makanya salah satu ciri dari skala nominal ini adalah posisi dari kategori-kategori yang disajikan itu bisa dipertukarkan. Jadi urutannya boleh Banten, DI Yogyakarta, DI Jakarta, dan seterusnya. Atau dibalik mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat juga tidak ada masalah. Juga bisa berskala ordinal, yaitu bilangan tahun. Misalnya dari kiri tahun 1980, kemudian 1981, 1982, dan seterusnya. Tingkat pendidikan juga sama, dari mulai katakanlah tidak sekolah,
lulusan SD, lulusan SLTP, dan seterusnya. Data dengan skala pengukuran metrik atau interval dan rasio, penyajian datanya biasanya kalau memang ingin mirip seperti diagram batang, tapi istilah tepat untuk data metrik biasanya adalah histogram, dan itu didahului oleh tabel distribusi frekuensi. Kemudian apa yang dapat dipelajari? Yang dapat dipelajari dari diagram batang adalah perbandingan. Kita dapat melihat karakteristik yang batangnya paling panjang menunjukkan kuantitasnya paling banyak. Dan seperti ini mahasiswa dari Jawa Barat itu paling banyak, batangnya paling panjang. Kemudian DI Yogyakarta itu paling sedikit, dan kita lihat dari panjangnya batang tersebut. Jadi dari diagram batang kita dapat memperbandingkan satu klasifikasi dengan klasifikasi lainnya. Ini 81, ini 56, ini adalah perbandingan absolut semua. Jadi yang kita perbandingkan adalah jumlahnya. Apakah hanya perbandingan absolut seperti ini? 81 banding 31? Tidak, ternyata dengan kemajuan teknologi, kita pun sekarang bisa menggambarkan diagram batang, namun angka yang diperbandingkannya adalah persentase. Tetap bahwa panjang batang yang digambarkan itu proporsional dengan jumlah atau kuantitas yang dimiliki oleh satu kategori. Apakah susah kita membuat diagram batang? Saat ini, dengan kemajuan teknologi, kita dapat dengan mudah untuk menggambarkan diagram batang sebagaimana kita pergunakan aplikasi Microsoft Excel berikut. Teman-teman, misalkan ini adalah resume data dari tabel yang lengkap tadi yang memiliki 300 mahasiswa dan sudah kita rekap berdasarkan provinsi asalnya. Kalau teman-teman ingin menyajikan data ini ke dalam diagram batang, maka teman-teman tinggal pilih di sini menu insert. Nanti ada pilihan bisa di recommended chart. Ini ada pilihan-pilihannya nanti. Di sini terlihat bentuk penyajian apa yang direkomendasikan oleh Excel. Tapi kalau kita sudah punya pilihan, kita bisa pilih ini misalnya diagram batang sesuai dengan keinginan kita. Maka ini sudah otomatis akan didapatkan diagram batangnya. Nah, hanya kalau untuk mempercantik, katakanlah kita akan modifikasi lagi. Ini terlalu renggang, misalnya teman-teman tinggal klik aja 2 kali, nanti klik gambar ini, nanti gap width-nya akan kita kurangi. Kemudian kalau warnanya terlalu monoton, teman-teman bisa pilih di ini yang color, kemudian kita akan pilih variasi warna berdasarkan poin. Jadi ini masing-masing kategori akan memiliki warna yang berbeda. Kalau judul untuk masing-masing kategori terlalu besar, bisa teman-teman kecilkan seperti ini. Nah, jadi akan menjadi lebih indah. Kalau tidak terlihat juga bisa di bold, kemudian dipilih warna yang lebih hitam. Ini pun sama, untuk sumbu Y-nya dipilih dan kita bold akan lebih hitam. Kemudian kita kasih judul, katakanlah sebaran mahasiswa menurut provinsi asal. Oke. Kita hitamkan, kita bold. Oke. Kalau teman-teman ingin menambahkan informasi tentang jumlah datanya, bisa pilih data label. Di sini ada di call out, atau bisa juga pilih misalnya di atasnya
Misalnya kita tentukan ini di atasnya, dan karena katakanlah tidak nampak, kita akan boldkan biar ketahuan. Oke, ini teman-teman telah berhasil membuat diagram batang yang bentuknya vertikal. Namun kalau teman-teman ingin merubahnya ke dalam bentuk horizontal, maka tinggal klik di insert, kemudian teman-teman klik ini, sudah otomatis akan berubah. Lalu kalau teman-teman katakanlah ingin bentuknya dalam persentase, bagaimana? Nah, kita akalin saja, kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini angkanya, kemudian kita ganti, kita hitung dulu jumlah datanya adalah 300, kemudian berarti ini kita hitung 32 per 300, kita kunci 300 nya. Jadi ini satuannya adalah oke, ini 0,17. Nah, sekarang angkanya sudah dalam bentuk desimal ataupun sudah bentuk 0, dan totalnya akan sama dengan 1 atau 100%. Nah, kalau teman-teman ingin merubah formatnya, di sini ada pilihan number di bawah, number. Kemudian bentuknya kalau ingin ini adalah dalam bentuk persentase, boleh. Kemudian kita ingin desimanya adalah 2, maka sekarang datanya yang kita miliki adalah dalam bentuk persentase. Ini lengkap seperti ini. Jadi sekali lagi sekarang bahwa data yang disajikan bisa dalam bentuk perbandingan absolut seperti sebelumnya, atau dalam bentuk perbandingan relatif dalam bentuk persentase yang jumlah seluruhnya adalah 100%. Baik teman-teman, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi tambahan ilmu bagi teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.